Benarkah Mui Payakumbuh begitu hebat hingga sebabkan camat dicopot? Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Apa yang diuraikan tadi, saya mempunyai kesimpulan Dewi tidak melakukan pelanggaran dalam kode etik sebagai ASN. Tak disangka video Dewi viral hingga dikomentari MUI Kota Payakumbuh. Sejak itu Dewi Novita dilaporkan ke Wali Kota Payakumbuh dan imbasnya dia resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Camat Payakumbuh Timur pada Jumat 5 Agustus 2022. Citayam Fashion Week atau CFW benar-benar menjelma sebagai suatu fenomena terbaru tahun ini. Gara-gara CFW, banyak warga kota lain di Indonesia ikutan latah dengan memanfaatkan zebra cross di jalanan utama, termasuk di kota tempat saya tinggal, meskipun tidak semasif di Jakarta. Banyak kepala daerah ikut mencoba berjalan sambil bergaya bak modal profesional. Bahkan ada seorang camat di kota Payakumbuh, Sumbar, juga tak ketinggalan membuat konten ala CFW di media sosial. Tapi nasibnya mengenaskan, jabatannya sebagai camat dicopot. Nama camat cantik itu adalah Dewi Novianta. Tapi ini masih sebatas pengakuannya. Saya akan berikan pengakuan dari Wali Kota Payakumbuh untuk dijadikan sebagai pembanding. Dewi Novianta bercerita, awalnya dia membuat konten ala CFW. Dalam video itu ia menyeberangi sebuah zebra cross dengan menggunakan pakaian dinas berkacamata hitam dan scarf berwarna pink. Tulis Dewi dalam video tersebut, "Aku seorang camat di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pernah ikutan membuat video viral ala-ala Citayam Fashion Week dengan nama Payakumbuh Fashion Week. Maksud hati hanya sebagai konten-konten biasa saja, tanpa ada maksud melanggar norma-norma agama atau adat istiadat Minangkabau." Kemudian dikomenlah oleh salah satu lembaga MUI di kota Payakumbuh. Karena viral, dia dilaporkan ke Wali Kota Payakumbuh hingga kehilangan jabatannya. Mulai dari komen MUI itulah malapetaka itu hadir, karir yang aku bangun sekian lama hancur. Hanya gara-gara komen MUI yang sangat tidak objektif dengan melaporkan aku ke Wali Kota Payakumbuh dan akhirnya aku diberhentikan menjadi camat di Payakumbuh Timur. Terima kasih MUI Kota Payakumbuh sudah membuat hancur semua impian aku, kata dia lagi. Menurut Dewi, MUI lah biang keroknya. Sedangkan menurut MUI Kota Payakumbuh, dia telah melanggar norma dan adat istiadat Kota Payakumbuh. Dia dinilai tidak menaati hukum Islam. Tulis pihak MUI Kota Payakumbuh, "Jika ibu bermaksud untuk mempromosikan tenun balai panjang, maka tidaklah dengan cara murahan ala anak-anak Citayam itu pakai bundokan doang di ranah Minang ini dipromosikan." Dewi berpendapat pemecatan dirinya karena konten ala Citayam Fashion Week tidak objektif. Pasalnya MUI tidak mengambil tindakan yang sama kepada ASN di daerah lain. Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi membantah itu. Ia menegaskan Dewi tidak dicopot dari jabatannya karena meniru CFW. Itu hanyalah mutasi biasa sebagaimana yang terjadi dalam birokrasi. Saya masih belum begitu jelas mengenai informasi ini ya, tapi kita coba asumsikan berdasarkan keterangan dari mantan camat tersebut. Dengan melihat komentar dari MUI Payakumbuh, memang ada kemungkinan bahwasannya ada faktor seperti yang diutarakan oleh Dewi yang membuatnya dicopot. MUI Payakumbuh jelas menyindir dan tidak senang dengan apa yang dilakukannya. Dan jika memang benar jabatannya dicopot akibat bergaya ala anak CFW, maka ini sangat miris dan sangat disayangkan. Yang paling disayangkan adalah kenapa MUI di kota tersebut bisa se-powerful itu menentukan nasib seseorang. Karena lembaga ini komplain, lalu dilakukan tindakan lanjutan berujung pada pencopotan seorang camat. Bahkan saya melihat lembaga ini meminta agar kontennya dihapus dan mendesak agar dirinya meminta maaf. What? Gitu aja harus minta maaf? Makanya saya sangat geleng-geleng kepala. Untung kepala saya nggak copot. Melihat kelakuan lembaga satu ini. Mereka berani nggak menegur kepala daerah seperti Anies dan Ridwan Kamil yang juga pernah melakukan ini. Baru kali ini saya melihat sebuah lembaga keagamaan memiliki wewenang yang sangat luas. Bahkan mungkin bisa dijadikan acuan untuk mempertimbangkan posisi dan jabatan seseorang. Kalau benar protes MUI bisa dijadikan pertimbangan mencopot jabatan seseorang, maka ini sudah kelewat batas. Tapi bisa saja pemecatan terhadap Devi bukan karena CFW, melainkan karena ada alasan lain yang tidak dipublikasikan. Namanya juga media. Kadang ada yang kurang lengkap dalam
dalam pemberitaan sehingga memunculkan spekulasi. Tapi siapa yang salah dalam hal ini biarlah pembaca yang memutuskan. Tapi melihat komentar dari Mui Payakumbuh, memang beginilah kondisi di negara ini di mana penampilan dan agama jauh lebih dipentingkan daripada kinerja. Lebih banyak yang suka komentari moral dan akhlak orang lain padahal dirinya sendiri belum tentu bagus. Lihat saja dokter lawan yang minta gubernur seiman memakaikan jilbab ke anaknya. Ada pula kasus pemaksaan jilbab ke siswi hingga trauma. Jadi bagaimana menurut Anda? Gak benar kena tampol Nyai Nikita, viral warga sekitar SCBD, protes keras Citayam Fashion Week, macet woi, kasihan warga sini mau keluar rumah susah. Tolong dikasih jalan, kasihan warga sini, jadi korban. Pinggir sebentar. Mereka yang kontra menilai bahwa aksi para remaja ini mengganggu dan membuat kumuh kawasan Sudirman dan cara berpakaian yang mereka gunakan itu dinilai terlalu terbuka. Pendapat yang lebih moderat menilai bahwa Citayam Fashion Week merupakan fenomena yang wajar yang lahir dari naluri manusia sebagai makhluk sosial untuk membentuk kelompok sesuai dengan karakteristik dan tujuan tertentu. Orang-orang pejabat-pejabat yang memanfaatkan kelompok SCBD ini untuk membranding dirinya sendiri seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Mayang Sari atau mungkin artis-artis yang lain, mereka hanya satu kata, memuakkan, memalukan. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria dengan berkendara motor memprotes acara Citayam Fashion Week atau CFW viral di media sosial. Pria itu menyebut kegiatan itu menyebabkan warga sekitar menjadi korban. Video itu diunggah akun Instagram @terangmedia. Dalam video itu terlihat pria itu mengendarai sepeda motor. Ia tampak protes karena terjebak kemacetan. Kata si pria pengendara motor tersebut, "Tolong kasih jalan, kasihan warga di sini jadi korban. Minggir sebentar, kasihan warga sini bang. Mau makan aja susah bang, mau keluar rumah sendiri aja susah bang. Tolong diperhatiin bang." Belum diketahui kapan peristiwa warga protes Citayam Fashion Week ini terjadi, namun video viral ini pun mendapat ragam komentar dari warganet. Seperti kata akun @iswandi, "Nggak tiap hari juga yang ada bikin macet, bela-belain ke Duku Atas cuma jalan di zebra cross, apa sih?" Kemudian dari @bromaul_albatawi, "Sudah bubarin aja dah, unfaedah juga." Bahkan aktris Nikita Mirzani juga ikut mengomentari soal fenomena Citayam Fashion Week CFW tersebut. Menurut Nikita, Citayam Fashion Week tak berfaedah. Oleh karena itu, ibu 3 anak ini berharap tidak diadakan setiap hari. Nikita menyarankan Citayam Fashion Week cukup digelar pada hari libur saja. Nikita juga ogah untuk ikut-ikutan datang ke Citayam Fashion Week. Ia beralasan lantaran merasa belum cukup kuat untuk mendengar gaya bahasa kurang sopan yang kerap dilontarkan anak-anak muda di sana. Wanita berusia 36 tahun ini juga mengungkapkan bahwa Citayam Fashion Week hanya sekedar musiman. Ia meyakini pamor Citayam Fashion Week bakal hilang dalam rentang waktu yang singkat. Memang bagi beberapa orang sah-sah saja bagi mereka untuk nongkrong di kawasan perkantoran paling elit se-Indonesia itu. Bahkan Gubernur Anies pun mempersilahkan ABG-ABG tadi untuk nongkrong-nongkrong. Tapi bagi beberapa orang lagi yang menyoroti fenomena itu, fenomena Citayam Fashion Week patut mendapat perhatian pemerintah. Terlebih tidak adanya izin penggunaan jalan atau lebih tepatnya melanggar undang-undang, lalu lintas dan angkutan jalan. Bahkan, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi memberi imbauan kepada kelompok remaja SCBD yang menjadikan zebra cross sebagai tempat fashion show.
Kata Irwandi, sesuai dengan fungsi trotoar untuk jalan, jangan bikin acara catwalk di zebra cross. Mohon bantu pengguna jalan lainnya. Itu kan bukan mereka saja yang pakai, ada pengguna jalan lainnya yang terganggu. Sedangkan Anies malah terbalik logikanya. Ia merespon pernyataan Irwandi. Anies mempertanyakan apakah surat larangan sudah diterbitkan atau belum. Menurut dia, jika tidak ada surat larangan, maka tidak ada ketentuan yang bisa diikuti. Waduh, bukankah itu pernyataan yang sangat bego? Secara logika dan aturan gak ada ceritanya zebra cross dipakai untuk kegiatan lain sebagai tempat penyeberangan. Sejak kapan zebra cross boleh dipakai untuk fashion show? Ini sama seperti Anies yang dulu pernah menutup jalan di Tanah Abang untuk lapak PKL. Jelas-jelas itu tidak boleh, tapi Anies tetap keras kepala ngotot mempertahankan logika begonya. Ini gubernur atau anak kecil sih? Melakukan sesuatu seenak jidatnya dan kalau dikasih tahu malah bebal banget. Harusnya yang dipertanyakan adalah apakah ada surat izin penggunaan zebra cross untuk fashion show atau pertandingan gulat atau apapun. Anies di sini jelas keterlaluan. Demi menjaga citra politiknya, ia menabrak aturan. Demi cari muka, dia membolak-balikan logika. Kalau masih tidak percaya Anies ini salah, polisi bahkan menyebut Citayam Fashion Week yang digelar di Duku Atas melanggar aturan. Salah satunya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini jelas sudah sangat mengganggu. Anies makin kesini kok malah makin gak beres. Jadi gubernur pun gak paham aturan yang paling dasar sekalipun. Kalau mau bilang Anies ini licik, memang gak ada salahnya juga. Bagaimana menurut Anda?